Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membawakan sebuah kisah mencekam berjudul Pergi Berlima, Pulang Berempat, Misteri Hilangnya Seorang Pendaki di Gunung Lawu. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, berikan like, tinggalkan komentar, dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan setiap kali channel ini mengunggah cerita terbaru. Semoga kalian semua yang menonton selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berlimpah. Mari kita masuk ke cerita yang penuh misteri ini. Malam itu udara di Cemoro Sewu begitu dingin, menusuk kulit hingga jaket tebal pun rasanya tidak cukup menahan gigitan hawa pegunungan. Lampu-lampu kecil dari warung sekitar pos pendakian sudah mulai redup karena hari semakin larut, menyisakan cahaya temaram yang berbaur dengan kabut tipis. 5 sahabat, Raka, Bimo, Sari, Andi, dan Joko, berdiri berjejer sambil memeriksa perlengkapan mereka. Raka, yang dikenal paling tegas di antara mereka, berdiri paling depan dengan ransel besar di punggung, sesekali menatap jam tangan seperti ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ayo, sudah jam 11 lewat. Kalau kita jalan sekarang, pas banget bisa lihat sunrise di puncak, ucap Raka, suaranya tegas, penuh semangat. Bimo, yang terkenal cerewet, langsung menimpali dengan tawa kecil. Sunrise atau enggak, yang penting jangan sampai aku jadi yang paling lelah di belakang, ya. Jangan ninggalin aku kayak waktu naik merbabu dulu. Ia menepuk pundak Andi sambil terkekeh. Andi menoleh, wajahnya datar tapi ada senyum samar. Tenang, kali ini aku yang jagain di belakang. Kamu nggak bakal ditinggal, kecuali kamu sendiri yang nyerah. Sari merapatkan jaketnya, wajahnya setengah tertutup buff. Udara malam membuat pipinya memerah. Aku masih nggak percaya kita nekat mendaki malam-malam begini. Katanya Lawu ini banyak cerita anehnya, kan? Suaranya lirih, matanya melirik ke arah hutan yang gelap pekat di jalur pendakian. Joko, yang dari tadi lebih banyak diam, akhirnya bersuara. Cerita aneh itu kan cuma katanya. Yang penting kita bareng-bareng, nggak ada yang jalan sendiri. Nada bicaranya tenang, tapi tatapan matanya sesekali mengarah ke kegelapan jalur, seakan ada sesuatu yang ia amati dengan serius. Raka menghela napas, lalu menepuk tangan sekali, keras, agar fokus mereka kembali. Dengar, kita naik bareng, kita turun bareng. Nggak ada yang sok kuat, nggak ada yang sok berani. Kalau ada yang capek, bilang. Kalau ada yang haus, bilang. Jangan bikin keputusan sendiri, oke? Mereka semua mengangguk, tapi Bimo masih sempat bercanda. Kalau aku haus tapi minumanku udah habis, boleh minta ke Sari, kan? Dia kan bawa paling banyak. Sari menatapnya tajam. Bimo, jangan manja. Bawa sendirilah. Aku nggak mau kehabisan gara-gara kamu. Canda tawa kecil itu sempat mencairkan suasana, tapi begitu mereka melangkah masuk ke jalur pendakian, semua mendadak hening. Hutan malam menyambut mereka dengan suara jangkrik, gemerisik dedaunan, dan desir angin yang menusuk telinga. Cahaya senter menyorot tanah berbatu dan akar-akar pohon yang menjulur ke jalur. Setiap langkah terdengar jelas, seperti gema yang memantul di antara batang-batang pinus. Bimo yang biasanya paling ramai, kini ikut terdiam. Sinar lampu senternya sesekali menyorot pepohonan di sisi jalur. Kok sepi banget, ya? Rasanya kayak kita cuma berlima di dunia ini. Andi menimpali pelan. Ya memang, malam-malam gini siapa juga yang naik. Sari meneguk sedikit air dari botolnya, lalu berbisik lirih. Aku harap ini ide yang bagus. Raka berjalan di depan tanpa menoleh. Percaya sama aku. Sunrise di Lawu itu nggak ada tandingannya. Semua rasa takut ini bakal terbayar. Kita cuma perlu fokus jalan. Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa ada sesuatu yang berbeda dari malam itu. Kabut tipis mulai turun, melingkupi jalur dengan tirai putih yang menelan cahaya senter mereka. Joko melirik ke belakang, memastikan tidak ada yang tertinggal. Tapi pandangannya sempat terhenti lama di sisi jalur yang gelap. Ia bergumam pelan, hampir tak terdengar. Apa cuma aku yang merasa, ada yang ngelihatin kita? Kalimat itu langsung membuat langkah Bimo terhenti sejenak. Wajahnya berubah serius, berbeda dari biasanya. Jangan bercanda, Jo. Tapi Joko tidak menanggapi. Ia hanya menunduk dan mempercepat langkahnya agar sejajar dengan yang lain. Sementara itu, suara hutan malam semakin terasa asing. Seakan ada bisikan samar di balik pepohonan yang tidak pernah benar-benar jelas. Perjalanan baru saja dimulai, tapi perasaan tak nyaman itu sudah menempel kuat di dada mereka, membuat kabut malam terasa lebih berat dari biasanya.
dan sesuatu seakan sedang menunggu di jalur yang belum mereka pijak. Perjalanan mereka baru 1 jam, namun hawa dingin sudah semakin menusuk hingga tulang. Jalur berbatu mulai menanjak curam, membuat napas cepat habis dan tubuh mereka dipaksa bekerja keras. Sinar lampu senter hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, sisanya tenggelam dalam kegelapan. Di kejauhan, terdengar suara burung malam sekali-kali, seperti peringatan samar. "Stop dulu," ujar Sari dengan suara serak. Nafasnya tersengal, wajahnya tertutup peluh yang membeku oleh dingin. Ia menunduk, kedua tangannya bertumpu pada lutut. "Aku butuh istirahat. Dikit aja." Raka menoleh dengan raut wajah tegas. "Kalau berhenti terlalu lama, badan makin dingin. Sar, mending jalan pelan, tapi jangan duduk. Kita bisa kedinginan parah kalau terlalu lama diam." Bimo mendekat, menyorotkan senter ke wajah Sari. Kamu pucat banget. Bisa lanjut enggak? Kalau enggak, kita harus pikir ulang." Sari mendongak, matanya berair karena perih kabut yang makin pekat. "Aku bisa, cuma sebentar aja. Tolong." Jalannya udah berat. Andi, yang dari tadi berada di belakang, menepuk bahu Sari pelan. "Kita berhenti sebentar aja, Ra. 2 menit, nggak bakal bikin masalah. Kasih dia napas." Raka menghela panjang, lalu mengangguk dengan berat hati. "Oke, 2 menit. Tapi jangan lebih. Kita nggak bisa main-main sama suhu begini." Mereka berhenti di jalur yang sedikit lapang. Kabut mulai turun dengan cepat, seperti tirai putih yang bergulung dari atas gunung. Pandangan mereka semakin terbatas, hanya wajah teman di sebelah yang terlihat jelas, selebihnya samar. "Gila, kabutnya cepat banget," gumam Bimo sambil menggosok kedua tangannya. Nafasnya terlihat jelas seperti asap. Kayak ada yang sengaja nutupin jalan. "Sudah, jangan ngomong yang aneh-aneh," sahut Joko pelan. Wajahnya serius, matanya tak lepas dari kabut yang merambat ke arah mereka. Ia memeluk tubuhnya sendiri, seolah ingin memastikan tetap hangat, tapi juga terlihat resah seperti ada sesuatu yang ia rasakan. Sari duduk sebentar di atas batu besar, berusaha mengatur napas. "Aku nggak suka suasana ini. Dari tadi rasanya kayak ada yang ngawasin kita dari balik kabut." Bimo tertawa kaku, jelas bukan karena lucu. "Kamu kebanyakan dengar cerita, Sar. Lawu memang punya banyak kisah, tapi jangan sampai bikin kita parno." Namun Raka tiba-tiba mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Ia memicingkan mata, menajamkan pendengaran. "Dengar, suara apa itu?" katanya dengan nada rendah. Semua hening. Di balik kabut, samar terdengar suara gesekan dedaunan, seperti ada yang melangkah pelan-pelan di sekitar mereka. Angin seolah berhenti bertiup, meninggalkan keheningan yang menekan dada. "Cuma angin, kan?" bisik Sari, suaranya bergetar. Andi menelan ludah, memandang ke kanan dan kiri. "Kalau angin, kenapa nggak ada pohon yang bergerak?" Kabut makin rapat, membuat jarak pandang seolah hanya 1 meter saja. Bayangan pohon di sekitar mereka tampak seperti sosok tinggi berjejer. Dia memperhatikan. Dan di antara keheningan itu, terdengar lagi suara samar, langkah, berat dan teratur, mendekat perlahan dari arah kabut yang lebih gelap. Bimo yang berjalan di tengah barisan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia mendadak merasakan bulu kuduknya berdiri. Cahaya senternya menyorot tanah basah, menampilkan jejak sepatu mereka yang berderet rapih. Tapi ada sesuatu yang mengganggunya. Irama langkah yang ia dengar tidak sama dengan gerakan mereka. Suara itu terdengar berat, seperti seseorang berjalan dengan tempo berbeda. Kalian denger nggak?" Bimo berbisik, suaranya serak, matanya melirik ke belakang dengan gelisah. "Kayak ada yang ikut jalan di belakang kita." Raka berhenti, menoleh dengan kening berkerut. "Apa maksudmu?" "Serius, Ra. Dengar baik-baik." Bimo mengangkat telunjuknya ke udara, memberi isyarat untuk hening. Semua terdiam. Nafas mereka terdengar jelas, bercampur dengan suara langkah mereka sendiri di tanah berpasir dan bebatuan. Tapi di balik itu, ada ritme lain. Pelan, berat. 1, 2, lalu berhenti. Kemudian muncul lagi. Sari menelan ludah, matanya melebar. Aku juga dengar," katanya dengan suara hampir tak terdengar. Langkahnya beda, kayak ada orang lain. Andi mencoba menenangkan, meski nada suaranya terdengar kaku. "Mungkin gema langkah kita sendiri, kan? Gunung bisa memantulkan suara." Bimo langsung menggeleng cepat. "Enggak,
Aku sering naik gunung. Gema nggak kayak gitu. Gema biasanya nyatu sama langkah kita, tapi ini jelas-jelas beda. Kayak ada yang ngikutin dari belakang. Raka menyinari jalur di belakang mereka dengan senternya. Cahaya menembus kabut pekat, tapi tak ada apapun selain jalur licin yang sepi. Pohon-pohon berdiri kaku, tak bergerak, seperti deretan bayangan hitam. Hanya kabut yang bergerak pelan, seakan menyembunyikan sesuatu. Siapapun itu, kalau ada orang lain mendaki, pasti ada lampunya. Tapi coba lihat, nggak ada cahaya lain selain kita, kata Raka. Nada suaranya berusaha tenang meski matanya ikut mencari-cari. Joko, yang dari tadi diam, tiba-tiba berucap lirih. Aku merasa langkah itu lebih dekat dari tadi. Sari menoleh ke arahnya, panik. Maksudmu apa? Jangan bikin aku tambah takut, Jo. Joko menghela napas berat, lalu menunduk. Aku nggak bercanda. Langkah itu bukan Gema. Aku bisa bedain. Rasanya seperti dia sengaja nyesuaiin langkah kita. Kadang berhenti kalau kita berhenti. Kadang jalan pas kita jalan. Bimo mendekat ke Raka, wajahnya cemas. Ra, gimana ini? Jangan-jangan ada orang atau sesuatu. Sudah, potong Raka dengan tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Kita jangan mikir aneh-aneh. Bisa aja memang ada pendaki lain yang jalannya tanpa lampu. Atau, ya, kita salah dengar. Sari memeluk tubuhnya sendiri, matanya berair karena takut. Kalau memang ada orang, kenapa dia nggak nyapa dari tadi? Kenapa diam-diam aja ngikutin? Pertanyaan itu membuat semuanya saling berpandangan, seolah baru tersadar. Tidak ada jawaban yang bisa menenangkan. Hanya suara langkah samar yang masih terdengar, makin lama makin terasa dekat. Meski setiap kali mereka menoleh, jalur di belakang tetap kosong. Dan di balik kabut yang pekat, terdengar satu langkah lebih keras dari biasanya. Seakan seseorang sengaja menghentakkan kakinya untuk memastikan mereka sadar akan keberadaannya. Rombongan yang tadinya berjalan dengan jarak renggang kini merapat-rapat, seakan takut ada celah yang bisa disusupi. Raka di depan menggenggam senter lebih erat, langkahnya makin cepat, ingin segera keluar dari kepungan kabut. Bimo justru terus menoleh ke belakang, bibirnya gemetar menahan kata-kata. Nafasnya pendek-pendek, dan tiap kali ia menoleh, matanya seperti berharap melihat sesuatu, atau justru takut kalau benar-benar ada yang terlihat. Aku nggak suka ini, Rak, bisik Bimo akhirnya. Suaranya masih ada. Dengar sendiri kan? Raka tidak langsung menjawab. Rahangnya mengeras. Ia terus melangkah tanpa menoleh. Fokus jalan. Jangan pikirin, katanya singkat. Sari yang berjalan di tengah menelan ludah. Tangannya bergetar saat merapatkan resleting jaketnya. Kalau itu orang lain, kenapa dia nggak nyalain senter? Kenapa dari tadi diam aja? Suaranya parau, hampir pecah. Andi mencoba bercanda, tapi terdengar dipaksakan. Mungkin dia hemat baterai. Ia tertawa kecil, tapi tak ada yang menanggapi. Senyumannya mati seketika, berubah jadi tatapan gelisah. Langkah-langkah samar itu makin terasa nyata. Kadang terdengar tepat di belakang Joko, kadang seolah berpindah ke sisi jalur. Seperti ada yang mengikuti, tapi tidak mau terlihat. Joko, yang biasanya pendiam, kini sering menoleh ke samping. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara gunung membeku. Aku beneran gak enak, katanya pelan. Dari tadi, rasanya kayak ada yang ngelihatin aku terus. Bimo langsung merespons cepat. Sama, aku juga ngerasain hal yang sama. Kayak ada mata di balik kabut ini. Sari menutup telinganya dengan kedua tangan sebentar. Jangan ngomong gitu, tolong. Aku makin takut. Raka menghentikan langkahnya tiba-tiba, membuat semua orang hampir menabraknya. Ia berbalik, matanya tajam menatap satu persatu. Dengar, kita harus tetap waras. Jangan biarin otak kita dipermainkan. Kalau kita panik, kita bisa hilang arah. Jadi, tenang. Hening sesaat. Nafas berat mereka jadi satu-satunya suara yang terdengar, bercampur dengan desir angin yang semakin dingin. Lalu, tanpa aba-aba, terdengar bunyi langkah lagi. Kali ini jelas, berat, menghentak tanah basah di belakang mereka. Sekali, dua kali, tiga kali. Sari spontan berteriak kecil dan meraih lengan Raka. Itu bukan Gema, Ra. Aku sumpah, itu bukan Gema. Andi menyorotkan senternya ke arah belakang. Sinar kuning itu menembus kabut, tapi hanya memperlihatkan jalan kosong yang terus menanjak,
dipenuhi bayangan pepohonan tinggi. Tidak ada siapa-siapa. Bimo mengangkat tangannya, menunjuk dengan gemetar. Aku yakin barusan ada bayangan bergerak di situ. Aku lihat, sumpah aku lihat. Namun ketika semua menoleh ke arah yang ia tunjuk, tidak ada apa-apa. Hanya kabut yang berputar pelan, menutup pandangan seperti tirai. Dan pada saat itulah, suara langkah mendadak berhenti total. Senyap, sunyi. Keheningan itu justru lebih menakutkan, seperti menunggu sesuatu yang akan muncul kapan saja. Mereka kembali melangkah pelan, kali ini tanpa satupun suara canda. Hanya derita ransel dan desahan napas yang mengisi udara. Kabut makin menebal, menyusup ke sela-sela jaket, membuat tubuh menggigil. Pos 3 sudah dekat, terlihat samar seperti bayangan hitam di antara kabut, tapi langkah mereka terasa berat seolah jalur tak kunjung berakhir. Tiba-tiba, Joko yang berada di belakang menghentikan langkahnya. Ia menoleh cepat ke arah kiri jalur, menatap ke hutan gelap di samping mereka. Wajahnya pucat, matanya melebar. Kalian gak dengar? Suaranya lirih, nyaris pecah. Raka menoleh, keningnya berkerut. Dengar apa, Jo? Joko mengangkat tangannya, seolah ingin menyuruh semua diam. Ia menelan ludah, matanya masih terfokus pada kabut di sisi hutan. Ada yang manggil nama aku, jelas banget. Suaranya dari sana. Ia menunjuk ke arah pepohonan lebat yang samar. Sari spontan meraih lengan Andi, tubuhnya gemetar. Jangan bercanda, Jo. Nggak lucu. Aku serius, Sar. Joko membalas cepat, nadanya naik karena panik. Barusan ada yang manggil, Joko, suaranya pelan, tapi jelas. Kayak orang bisik dari jauh. Bimo menggerutu, meski suaranya terdengar kaku. Mungkin cuma pikiranmu aja. Kita semua capek, halusinasi itu wajar. Tapi Joko menggeleng keras, langkahnya mundur satu. Enggak, itu bukan halusinasi. Aku tahu suara orang. Suara itu kayak kenal. Andi menatap Joko serius, mencoba memastikan. Suara siapa, Jo? Laki-laki atau perempuan? Joko menggigit bibirnya. Perempuan. Tapi samar. Kayak dipanggil lembut, sekali aja, terus hilang. Raka maju satu langkah, menepuk bahu Joko cukup keras. Dengar baik-baik. Nggak ada siapa-siapa di sini selain kita. Jangan mikirin suara aneh-aneh. Kalau kamu nurutin, kamu bisa makin takut. Joko menunduk, nafasnya tersengal. Tapi, aku yakin itu nyata, Rak. Aku bahkan bisa tunjukin arah suaranya. Dari balik hutan itu. Sari langsung menggeleng cepat. Jangan, Jo. Jangan lihat ke sana lama-lama. Kita harus tetap di jalur. Jangan pernah coba ikutin suara itu. Bimo mencoba tersenyum meski jelas-jelas gugup. Udah, Jo. Kalaupun ada yang manggil, biarin aja. Kita jalan terus, jangan diladenin. Anggap aja angin. Tapi Joko tidak langsung bergerak. Matanya masih terpaku ke sisi hutan, seolah-olah kabut di sana menyimpan sesuatu yang tak terlihat orang lain. Nafasnya semakin berat, tubuhnya kaku. Raka menarik lengannya paksa. Ayo jalan. Jangan bikin kita berhenti lama di sini. Joko menuruti dengan langkah berat, tapi sebelum benar-benar melanjutkan, ia sempat berbisik lirih. Kalau kalian gak denger, berarti cuma aku yang dipanggil. Kenapa cuma aku? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat yang lain saling pandang dengan wajah tegang. Tidak ada jawaban, hanya desau kabut yang bergerak perlahan, seolah mengintip dari balik pepohonan. Dan baru beberapa menit kemudian, ketika mereka kembali melangkah, terdengar lagi suara samar dari arah yang sama. Kali ini lebih jelas, seakan memanggil Joko sekali lagi, membuat langkahnya goyah seolah ada sesuatu yang benar-benar menunggu di balik kabut itu. Langkah-langkah mereka semakin pelan, seolah setiap pijakan jadi beban. Kabut menggulung seperti asap putih yang menelan jalur. Dari depan, Raka masih sesekali menoleh, memastikan semua masih rapat. Tapi ketika ia menoleh lagi, jantungnya langsung berdegup kencang. Mana Joko? Suaranya serak, terburu-buru. Sari yang berjalan di belakang langsung panik. Ia menoleh, lalu berteriak kecil. Dia barusan masih di belakangku. Sumpah, barusan aja. Bimo buru-buru menyorotkan senter ke arah jalur belakang. Cahaya itu berputar, menembus kabut, hanya memperlihatkan jalan berbatu dan akar pohon yang menjulur.
Tidak ada sosok Joko. Hanya ada jejak kaki yang terputus di tanah basah, seolah Joko berjalan sampai titik itu lalu lenyap begitu saja. Andi melangkah cepat ke belakang, matanya membelalak. Joko, jawab, woi, teriaknya keras. Suaranya menggema di antara pepohonan, lalu hilang ditelan kabut. Tidak ada sahutan. Sari menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Jangan bilang dia ikut suara itu. Enggak mungkin. Raka memotong cepat, suaranya keras tapi gemetar. Enggak mungkin orang hilang gitu aja dalam hitungan detik. Ia melangkah ke belakang, menelusuri jalur dengan langkah besar. Keluar kalau kamu bercanda. Ini enggak lucu. Bimo ikut berteriak, suaranya serak karena panik. Joko, jangan bikin gila kita, tolong. Tapi kabut hanya menjawab dengan keheningan. Senter-senter mereka terus berputar, menyapu sisi kiri dan kanan hutan, tapi tetap tak ada tanda-tanda Joko. Tidak ada suara ranting patah, tidak ada gerakan bayangan. Hanya kabut tebal yang semakin pekat, menelan pandangan seperti laut putih tak berujung. Andi mendekat ke Raka, wajahnya tegang. Rak, lihat jejaknya. Ia menunjuk ke tanah. Jejak sepatu Joko terlihat jelas, tapi berhenti mendadak di satu titik. Tidak ada tanda ke kiri, ke kanan, apalagi ke depan. Seolah tubuh Joko terhenti lalu lenyap di udara. Sari jatuh terduduk, lututnya lemas. Enggak mungkin. Dia barusan masih di sini. Aku bahkan dengar napasnya. Raka menggertakkan giginya, kepalanya menoleh ke segala arah. Kita harus cari dia sekarang. Dia nggak bisa jauh. Bimo menarik lengan Raka dengan wajah pucat. Rak, pikir pakai logika. Kita semua lihat sendiri, jejaknya berhenti. Dia nggak mungkin bisa lari kemana-mana tanpa ninggalin tanda. Semua terdiam. Nafas mereka makin berat, bercampur dengan rasa takut yang tak bisa lagi disembunyikan. Lalu, di tengah keheningan itu, terdengar suara samar dari dalam kabut. Suara yang sangat mereka kenal. Rak, Bim, sini. Itu suara Joko. Panggilan lirih, serak, seolah datang dari jauh. Sari langsung menjerit. Itu dia. Itu Joko. Namun saat mereka menoleh ke arah suara itu, yang terlihat hanya kabut tebal menggantung, berputar pelan, seakan membuka jalan ke dalam hutan gelap. Joko, jangan main-main. Keluar sekarang, teriak Raka. Suaranya nyaring sampai membuat dada Sari bergetar. Ia berlari kecil ke arah suara tadi, menyorotkan senter ke dalam kabut, tapi lagi-lagi hanya terlihat pepohonan yang berdiri kaku seperti barisan bayangan. Bimo menyusul, langkahnya terburu-buru. Joko, jawab, teriaknya, sampai suaranya pecah. Tangannya gemetar saat ia menggeser-geser sinar senter ke tanah, mencari kemungkinan jejak baru. Tapi tidak ada apapun. Hanya tanah basah dengan bekas tapak yang berhenti mendadak. Andi menahan Raka yang sudah hampir masuk lebih jauh ke sisi hutan. Rak, jangan asal masuk. Kita bisa nyasar. Kabutnya makin tebal, jalur udah nggak kelihatan. Aku nggak bisa tinggalin dia gitu aja. Raka balas berteriak, wajahnya merah karena emosi. Nafasnya terengah-engah, tangannya mengepal kuat. Sari masih duduk di tanah dengan tubuh gemetar, menangis terseduh. Aku bilang kan, dia dipanggil sesuatu. Aku udah bilang, jangan diladenin. Matanya liar menatap ke arah hutan, takut kalau sewaktu-waktu Joko muncul dengan cara yang tak terbayangkan. Diam dulu, Sar. Bimo mencoba menenangkan, tapi suaranya sendiri bergetar. Kita semua panik. Kita harus mikir. Mereka bertiga berdiri di tengah jalur, kabut di sekitar semakin menutup jarak pandang. Sinar senter hanya menembus 1 meter ke depan. Di luar itu, hanya ada kegelapan putih pekat. Suasana jadi aneh, tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin. Hutan seolah menahan napas. Coba kita teriak rame-rame. Kalau dia masih dekat, dia pasti jawab, usul Andi, meski nada bicaranya ragu. Raka mengangguk, lalu memberi aba-aba. Bersamaan, mereka bertiga berteriak sekencang mungkin. Joko! Suaranya menggema, berulang-ulang di antara pepohonan, lalu hilang di telan kabut. Sunyi, tak ada balasan. Mereka saling pandang, wajah pucat tersinari lampu senter. Mata Bimo mulai berkaca-kaca, meski ia mencoba menahan. Gimana kalau dia udah jatuh ke jurang atau...
Jangan lanjutkan, potong Raka cepat. Nada suaranya tegas tapi serak. Selama kita belum lihat apa-apa, dia masih ada. Titik. Tiba-tiba, terdengar suara lagi. Kali ini bukan panggilan nama, tapi seperti bisikan samar. Suara itu rendah, nyaris tak terdengar, tapi jelas bukan suara mereka sendiri. Andi menegang, tubuhnya kaku. Kalian dengar nggak? Semua terdiam, menajamkan telinga. Di balik kabut, terdengar bisikan itu lagi, lebih jelas, seperti seseorang bergumam pelan, seakan memanggil dari arah yang berbeda. Bimo mundur satu langkah, wajahnya pucat pasi. Itu bukan Joko, Ra. Itu bukan Joko. Kabut di depan mereka berputar, seperti membentuk jalur ke sisi hutan. Raka menyorotkan senter ke arah itu, matanya menajam. Apapun itu, dia ada di sana. Aku nggak akan ninggalin dia. Ia melangkah maju tanpa menunggu jawaban, membuat yang lain hanya bisa saling pandang dengan wajah ketakutan. Mereka akhirnya menyerah pada pencarian di tengah kabut. Raka memutuskan untuk berhenti di pos terdekat, mendirikan tenda darurat dari fleece dan matras seadanya. Tangan mereka gemetar saat memasang pasak, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena ketakutan yang terus menempel di dada. Heningnya hutan membuat suara gesekan plastik tenda terdengar nyaring, seperti teriakan yang tertahan. Sari duduk di dalam tenda paling dulu. Ia memeluk lututnya erat, tubuhnya bergetar hebat. Kenapa kita berhenti? Harusnya kita terus cari. Aku nggak mau ninggalin Joko sendirian di luar sana. Suaranya parau, bercampur tangis. Raka yang sibuk mengikat tali tenda berhenti sejenak, menatap Sari dengan wajah penuh tekanan. Sar, dengar aku. Kalau kita maksa nyari dalam kondisi kayak gini, kita semua bisa hilang. Kita tunggu sampai kabut reda. Besok pagi, kita lanjut cari sama-sama. Bimo masuk sambil menurunkan ranselnya dengan kasar. Wajahnya pucat, matanya kosong. Besok? Kalau dia kenapa-kenapa malam ini? Tangannya menutupi wajah. Tuhan, kenapa tadi aku nggak jalan bareng dia? Andi menepuk bahu Bimo, berusaha menenangkan meski dirinya sendiri tak lebih tenang. Ini bukan salahmu. Nggak ada yang tahu ini bakal terjadi. Kita udah usaha, Bim. Namun suasana di dalam tenda tidak juga menenangkan. Angin dari luar meniup kabut, membuat suara gesekan daun terdengar seperti langkah kaki yang berputar mengitari tenda mereka. Sesekali, kain tenda bergetar seolah disentuh dari luar. Sari langsung menjerit kecil setiap kali itu terjadi. Kalian denger, kan? Bisik Bimo, suaranya lirih penuh ketakutan. Ada yang muter di luar. Andi mencoba menengok keluar lewat resleting kecil, tapi Raka langsung menahan tangannya. Jangan buka. Apapun yang ada di luar, jangan biarin dia lihat kita. Suasana makin mencekam. Jam menunjukkan lewat tengah malam, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa memejamkan mata. Nafas terdengar cepat, tidak beraturan. Bimo menggigiti kuku jarinya. Sari terisak pelan sambil sesekali merapatkan selimut ke wajahnya. Lalu, samar-samar terdengar suara lirih dari luar tenda. Suara itu serak, putus-putus, seakan datang dari jauh. Ra, Bim, Andi, Sari. Sari spontan menutup telinganya, menjerit. Itu Joko. Dia nyebut nama kita. Bimo bangkit setengah, matanya melebar. Kita harus keluar. Dia butuh bantuan. Tapi Raka mendorongnya kembali duduk, wajahnya kaku. Dengar baik-baik. Kalau itu benar Joko, kenapa suaranya bisa nyebut kita semua sekaligus? Joko nggak pernah ngomong kayak gitu. Semua terdiam, darah serasa berhenti mengalir. Hanya suara itu yang terus terdengar, berulang-ulang, memanggil nama mereka satu persatu. Lama-lama suaranya semakin dekat, seperti berdiri tepat di luar tenda. Andi meremas tangannya sendiri, wajahnya pucat pasi. Itu bukan Joko, katanya dengan nada hampir tak terdengar. Dan ketika mereka semua menahan napas, kain tenda di sisi kanan tiba-tiba terdorong dari luar, membentuk lekukan seperti ada telapak tangan menempel. Begitu fajar merekah, kabut sedikit demi sedikit terangkat, meski hawa dingin masih menusuk. Wajah mereka kusut, mata sembab, tubuh lelah karena semalam tak ada yang benar-benar tidur. Raka yang paling tegar di antara mereka, segera mengambil keputusan. Kita turun sekarang. Kita lapor ke pos. Tim SAR harus tahu Joko hilang. Suaranya serak, tapi penuh tekanan, seakan sisa ketegangan semalam masih menempel di tenggorokan. Sari berjalan paling dekat dengan Raka,
Matanya merah karena tangis yang tak pernah berhenti. Kalau kita turun, berarti kita ninggalin Joko sendirian di atas. Suaranya nyaris pecah, seperti anak kecil yang merajuk. Raka menoleh sebentar, menatapnya dalam. Kalau kita tetap di sini, kita semua bisa hilang, Sar. Percaya aku. Kita cari bantuan, itu satu-satunya cara. Bimo diam saja, wajahnya kosong. Sepanjang jalur turun, ia hanya menunduk, jarang berbicara. Sesekali bibirnya bergerak seperti komat kamit, entah berdoa atau menyalahkan diri sendiri. Andi sesekali mencoba mengajaknya bicara, tapi Bimo hanya menggeleng. Setelah berjam-jam menuruni jalur berbatu yang licin, akhirnya mereka sampai di pos pendakian. Petugas yang berjaga langsung terkejut melihat kondisi mereka. Kotor, wajah pucat, dan satu orang hilang. Raka segera menjelaskan dengan cepat. Tangannya gemetar saat menceritakan bagaimana Joko menghilang di tengah kabut. Dia hilang begitu saja, Pak. Jejaknya berhenti. Lalu ada suara-suara, tapi kita nggak pernah lihat wujudnya. Raka menunduk, kedua tangannya mengepal. Petugas pos saling pandang dengan wajah tegang. Salah satu dari mereka segera menghubungi tim SAR. Kalian istirahat dulu, kami yang akan cari. Beberapa jam kemudian, tim SAR berangkat. Belasan orang dengan perlengkapan lengkap naik ke jalur yang sama, membawa anjing pelacak, tali, dan peralatan pendakian. Raka, Sari, Bimo, dan Andi hanya bisa menunggu di pos, duduk di bangku kayu dengan wajah penuh harap dan cemas. Waktu berjalan lambat. Siang berganti sore. Setiap kali suara hati petugas berderak, keempat sahabat itu menegakkan tubuh, berharap ada kabar baik. Tapi jawaban yang datang selalu sama, belum ditemukan. Akhirnya, menjelang malam, salah satu anggota SAR kembali ke pos dengan wajah serius. Kami nemu jejak kaki di jalur lama, sekitar 2 kilometer dari titik terakhir kalian lihat teman kalian. Tapi, jejak itu berhenti di tepi jurang. Tidak ada tanda jatuh, tidak ada ranting patah, tidak ada apa-apa. Sari langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis keras. Bimo berdiri, lalu menendang tanah keras-keras, berteriak frustrasi. Mana mungkin orang bisa hilang tanpa jejak? Harusnya ada sesuatu. Andi hanya terdiam, menatap kosong ke lantai pos. Suara anggota SAR berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Kami akan lanjut pencarian besok. Tapi untuk malam ini, hasilnya nihil. Seakan teman kalian, lenyap begitu saja. Raka menunduk, matanya berkaca-kaca untuk pertama kalinya sejak awal. Joko, kamu di mana? Jo, suaranya pecah, tenggelam di antara tangis Sari dan keheningan yang menyesakkan. Hari ketiga, pencarian resmi dihentikan. Tim SAR kembali dengan wajah muram, menurunkan peralatan tanpa membawa kabar baik. Kepala tim hanya bisa menggeleng pelan. Kami sudah sisir semua jalur, jurang, bahkan sampai aliran sungai. Tidak ada tanda-tanda keberadaan teman kalian. Kalimat itu menusuk seperti pisau dingin yang menembus dada. Sari langsung terisak keras, jatuh terduduk di tanah dengan wajah menunduk. Tidak mungkin, dia nggak mungkin hilang gitu aja. Dia pasti ada. Tangisnya pecah, suaranya parau. Bimo berdiri kaku di dekatnya, kedua tangannya mengepal sampai buku jarinya memutih. Kalau kita nggak berhenti nyari malam itu, kalau aja aku lebih cepat sadar dia nggak di belakangku. Ucapannya terputus, suaranya gemetar penuh penyesalan. Andi menepuk bahunya, meski wajahnya sendiri tak kalah kosong. Sudah, Bim. Kita semua salah. Tapi ini bukan salah siapa-siapa. Kita nggak bisa lawan kabut itu. Ia menelan ludah, suaranya mengecil. Atau apapun yang ada di dalamnya. Raka hanya diam, duduk di bangku kayu pos dengan pandangan kosong menatap gunung yang masih diselimuti kabut di puncaknya. Dari raut wajahnya, terlihat jelas pertempuran batin, antara rasa bersalah sebagai pemimpin rombongan, dan kenyataan pahit bahwa sahabatnya benar-benar tak kembali. Aku janji, Jo, aku bakal naik lagi. Aku bakal cari kamu, katanya pelan, hampir berbisik. Saat akhirnya mereka memutuskan pulang, suasana perjalanan terasa hampa. Mobil bak terbuka yang mengantar mereka meluncur menuruni jalan berliku. 4 orang duduk berjejer, terdiam. Sari masih sesekali terisak, wajahnya sembab. Bimo menatap kosong ke jalanan, bibirnya kaku. Andi sibuk menunduk, pura-pura tidur agar tidak terlihat menangis. Raka hanya menatap lurus ke depan, matanya merah tapi tak mengeluarkan air mata. Sopir yang sudah terbiasa mengantar pendaki turun sesekali melirik lewat kaca spion.
Ia tahu, ada satu kursi kosong di bak belakang itu yang seharusnya tidak kosong. Tapi ia tak bertanya apa-apa. Hanya menyalakan rokok, lalu membiarkan suara mesin truk mengisi keheningan. Ketika akhirnya sampai di terminal kecil, mereka turun satu persatu. Sari hampir terjatuh karena lututnya lemas. Raka sigap menahan, lalu menatap sekeliling mereka dengan wajah dingin. Kita berangkat berlima. Dan sekarang, ia berhenti, suaranya berat. Kita pulang berempat. Tidak ada yang membalas. Hanya ada angin sore yang berhembus, membawa kabut tipis dari arah gunung. Seolah Gunung Lawu masih menyimpan satu jiwa yang belum diizinkan turun. Dan di antara keheningan itu, entah hanya halusinasi atau bukan, Bimo mengaku mendengar lirik suara familiar memanggil dari kejauhan. "Bim, tunggu aku." Terima kasih sudah menonton cerita kali ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat agar kita selalu berhati-hati dalam setiap perjalanan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat untuk kalian semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Sampai jumpa.